Kementerian Perhubungan menerbitkan peraturan mengenai syarat sepeda motor yang diperbolehkan mengangkut penumpang. Sepeda motor termasuk kendaraan online di wilayah PSBB harus mematuhi protokol kesehatan. Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan COVID-19. Salah satu aturan yang ada dalam Permenhub yaitu pengendalian transportasi di wilayah PSBB. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa sepeda motor pribadi atau ojek dapat mengangkut penumpang dengan syarat harus mengikuti protokol kesehatan seperti mengenakan atribut masker dan sarung tangan. Ada ketentuan mengenai sepeda motor baik yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat, dalam hal ini ojek, dalam kondisi tertentu dapat mengangkut penumpang, tapi dengan syarat-syarat yang ketat sesuai dengan protokol kesehatan, ya, termasuk yang sudah ditetapkan tadi. Ini kendaraan roda 2 atau sepeda motor ini digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan PSBB, tidak dilarang dalam PSBB, ya, dan harus memenuhi ketentuan menggunakan masker, sarung tangan, ada disinfektan. Dan juga pengemudi maupun yang akan naik menjadi penumpang tidak diperbolehkan ketika kondisi tidak sehat atau suhu badan tidak normal. Sebelumnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 menjelaskan tentang pelaksanaan PSBB bahwa sepeda motor dan ojek online hanya bisa mengangkut barang dan tidak untuk penumpang. Tim TV One mengabarkan. Pengemudi ojek online berharap pemerintah Jakarta segera mengizinkan mereka membawa penumpang. Sebab saat ini penghasilan ojek online telah jauh menurun. Para pengguna ojek online juga mengharapkan hal serupa karena mereka sangat membutuhkan ojol. Ya, pemirsa, barusan saya selesai ngecek ini ya di salah satu platform untuk ojek online. Nah, ternyata tidak ada. Nih, Anda bisa lihat sendiri. Langsung diarahkan ke mobil, kemudian untuk pesan makanan dan untuk pengiriman barang. Nah, ini memang sudah berlaku begitu ya sejak hari Jumat ketika PSBB ini sudah mulai diterapkan di DKI Jakarta. Nah, ini tapi informasinya sebetulnya saya juga sudah mendapatkan konfirmasi langsung dari juru bicara Kementerian Perhubungan kalau sebetulnya dari Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 ini ojek online seharusnya boleh mengangkut penumpang asalkan penumpangnya ini untuk kepentingan publik yang mencakup 8 sektor yang diperbolehkan ketika PSBB. Nah, kira-kira tanggapan dari supir ojek online ini seperti apa sih dari peraturan tersebut? Nah, kita akan coba tanyakan, ini ada dua nih. Kita ke Bapak yang dulu deh. Halo Pak, namanya siapa Pak? Pak Rusdianto. Kalau Bapak siapa Pak namanya? Sarwanto. Oke, saya ke Pak Rusdianto nih pertama-tama. Mbak, kalau Bapak sendiri ini kan udah hari keberapa nih udah nggak boleh ngangkut penumpang? Kedua, ya. Nah, iya. Bapak ada perbedaan pendapatan nggak sih Pak ketika boleh sama sekarang udah nggak boleh ngangkut penumpang orang? Ya udah pasti perbedaannya besar ya, karena kan aplikasi GoRed kan 80%. Sekarang tertuju sama Gowi sama Gosen. Ya otomatis driver online juga mau nggak mau semua bawanya Gowi sama Gosen. Sedangkan yang 80% hilang ya, yang sisanya yang itu diperebutkan semua order online. Nanti kalau misalnya Gubernur DKI Jakarta udah bolehin lagi ojol ngangkut penumpang orang, bukan cuma barang aja, Bapak antisipasinya apa Pak? Ya, alhamdulillah kita harus siapkan semua itu masker. Harus pakai masker. Jaketnya dicuci setiap hari berarti Pak? Jaket alhamdulillah saya ada persiapan 4 dari kantor semua. Ya, itu aja. Ya pemirsa, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan seperti apa tanggapan dari supir ojek online soal dibolehkannya ini mengangkut penumpang kalau berdasarkan Permenhub. Nah, kita akan coba tanyakan lagi ini kalau dari penumpang sehari-hari seperti apa sih? Ya kalau saya sih, ya kalau buat saya pribadi susah sih kalau nggak ada ojek. Misalnya paling saya waktu ada Grab itu gampang. Cuman saya kan kerjanya dari kosan ke toko lumayan jauh juga. Bukan yang work from home ya berarti ya? Iya bukan, soalnya saya masih suka kerja. Ya kalau bisa sih kalau ojek online nggak usah dimatiin lah.
Soalnya susah juga saya, nggak semua kerja di rumah kan. Saya juga masih kerja sekarang. Tapi kalau misalnya naik ojol gitu Mbak, harus sedia apa sih Mbak sendiri? Ini kan pakai masker, berarti kemana-mana pakai masker kan sekarang. Mungkin untuk sarung tangan atau hand sanitizer juga disiapin nggak Mbak? Iya, saya sih bawa. Kalau sanitizer saya bawa terus. Soalnya Penting selalu bawa semua persiapan sama jaga kesehatan ya Mbak ya. Oke, makasih. Tua ini repot, kalau yang tua-tua capek kalau harus jalan, kalau dekat mending. Ini kan jauh harus muter-muter. Pengennya sih boleh lah, tapi harus pakai APD lah gitu, biar mengurangi penularan gitu ya. Cuma Motornya sering dicuci gitu Bu ya, biar nggak kotor kena virus gitu Bu ya. paling nggak ada semprot-semprotan lah gitu. Kita harus sama-sama menunggu. Sebetulnya memang dari Permen Hub nomor 18 tahun 2020 ini yang sudah ditekan sejak tanggal 9 April oleh Menhub ad interim Luhut Binsar Panjaitan, ini juga artinya ojol ini boleh sebetulnya untuk menarik penumpang asal mereka memiliki kebutuhan untuk pelayanan publik sesuai dengan 8 sektor yang diperbolehkan untuk bekerja selama PSBB. Nah, ini harus sama-sama menunggu Pemprov DKI Jakarta kapan kira-kira nanti akan dibolehkan ojol ini untuk dapat kembali menarik penumpang seperti sedia kala. Dari Jakarta, Cornelia Ami, Doni Aditya, TV One mengabarkan.